Saya bertemu dengan pengusaha dari Belanda keturunan. Katanya dulu katanya saya tidak percaya, tapi setelah diamati wajahnya Pak Ian ini memang mirip dengan orang Belanda. Di mana warga Subang itu tidak merasa dijajah karena apa? Menurut informasi dari keturunan kerajaan Pajajaran, warga Subang mah nggak pernah merasa dijajah karena dikuasai oleh Tuan Hoplet. Semua tanah itu kalau dijual ke Tuan Hoplet senang karena pasti dijadiin karyawan. Makanya sekarang tanah di Subang itu katanya tanah tidak bertuan. Ternyata akhirnya saya pergi ke Hotel Plaza Subang yang terkenal luar biasa itu. Bangunan semegah itu sudah pada roboh. Tapi yang terawat itu hanya Wisma Karya. Akhirnya diwawancaralah dari pihak rumah sakit PPN. Kata rumah sakit PPN itu, ini berseberangan, ini sudah milik rumah sakit. Terus kata kameramen bilang, terus kenapa tidak diperbaiki? Jawabannya, ini cagar budaya, tidak boleh dirubah bentuk, walaupun roboh apapun bodoh amat. Yang akan kita kaji kali ini adalah tulisan yang ada di perpustakaan Belanda. Bagaimana kerjasama dengan pihak kerajaan? Ikuti tulisan tentang segala heran berikut ini. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu dengan pengusaha dari Belanda keturunan. Itu adalah cuplikan wawancara dengan keturunan Tuan Hofland di Indonesia, ditayangkan pada konten sebelumnya. Kali ini kita akan menerjemahkan tulisan yang ada di perpustakaan Belanda tentang segala herang. Naskah kuno buatan orang Belanda tahun 1800-an, bunyinya seperti ini, ada rebung, ada bambu berderit, berdetak, suara kuda, dan jenis-jenis bunga sampai kepada pisang raja dan lain sebagainya. Kita dengarkan. Tulisan berbahasa Belanda ini memang lebih condong ke sastra, begitu indah bunyinya. Baiklah, kita dengar. Setapak yang lebar mengarah melalui semak-semak yang lebat. Bahkan dapat diakses oleh kuda gunung yang gesit dan terlatih, yang membawa kami dengan sangat hati-hati mendaki punggung gunung dan menyusuri jurang menuju lembah. Seperti biasa, kami ditemani oleh pengawal kehormatan Sunda yang dipimpin oleh Bupati Segala Herang, Mas Arjah di Kasuma. Perjalanan melewati semak-semak selalu menghadirkan beragam pemandangan mengejutkan. Di kedua sisi kadang-kadang sekelompok besar rebung yang padat tumbuh ke atas. Kadang-kadang pohon palem jagung mengangkat batangnya yang tegak lurus. Atau dedaunan subur dari pisang raja liar melingkari dirinya. Semuanya dipeluk dan diselimuti oleh kumpulan bunga yang indah. Di mana antara heliotrop berwarna merah terang dan bunga bakung ungu paling jelas menarik perhatian. Jembatan bambu berderit dan berderak di bawah hentakan kuku kuda yang ringan dan berbentuk halus. Di sebelah kiri ada bukaan di pagar. Yang sudah kami ikuti beberapa saat. Terkagum-kagum dengan rimbunnya kebun kopi yang kami amati di sisi lain. Menuju pembukaan itu, kami turun di tanah milik Bapak Sasti, petani Sunda, yang rumahnya ingin saya kunjungi. Saya pertama kali bertemu dengannya beberapa hari sebelumnya di rumah pemiliknya. Itu adalah seorang pria kecil dan tidak penting, dengan wajah yang tidak terhormat namun cerdas. Di dalam bahasa Belanda setelah diterjemahkan, wajah tidak terhormat namun sedikit cerdas. Wajah tidak terhormat namun cerdas. Ini barangkali perlu dipertanyakan, dan ternyata nama-nama yang disebutkan di dalam buku sastra tadi yang menceritakan tentang pohon rebung, tentang dentak kuda, tentang bunga tulip atau bunga bakung, bunga lili, begitu diceritakan semuanya tentang alam segala herang itu. Dan tokoh-tokoh orang-orang di situ tampaknya... Pejaan ditranslate dengan tulisan di buku bahasa Belanda, ada sedikit perbedaan seperti Mas Arjah di Kusuma tambah Bupati Segala Herang. Mungkin maksudnya Aryadi Kusuma. Pakai C begitu agak susah. Tapi setelah dicari di Google, tokoh-tokohnya seperti tampak di dalam gambar. Ya itulah wajah-wajah mereka menurut Google ya. Apakah benar atau tidak. Dan ternyata mereka itu penyebar agama Islam. Dan banyak juga foto-foto yang saya ambil sengaja sebagian ya. Mari kita dengarkan tentang cerita
tokoh-tokoh yang ada di dalam buku berbahasa Belanda tadi. Diambil dari versi lain ya. Sumber tertulis. Sejak tahun 1614 daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram. Tersebutlah sekitar tanggal 12 Juli tahun 1677, Raden Wiratanu Putra R.A. Wangsa Goparana dalam Sagara Herang mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapak dari kekuasaan kolonial Belanda yang mulai menanamkan kekuasaan di tanah Nusantara. Upaya Wiratanu untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan Belanda VOC saat itu yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I. Namun sikap patriotik Amangkurat pertama yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda VOC mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton tanggal 12 Juli tahun 1677. Kejadian ini memberi arti bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya. Pada pertengahan abad ke-17 ada perpindahan rakyat dari Sagara Herang yang mencari tempat baru ke pinggiran sungai untuk bertani dan bermukim. Babakan atau kampung mereka dinamakan menurut nama sungai di mana pemukiman itu berada. Seiring dengan itu Raden Jajasasana putra Arya Wangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk Islam. Sedangkan para Sunan Talaga waktu itu masih kuat memeluk Hindu. Sebagaimana daerah beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur Utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur Selatan antara lain objek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi. Arya Wangsa Goparana kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan subnagari menjadi ibu nagari tempat pemukiman rakyat Jajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 subnagari tempat Raden Jajasasana disebut Cianjur, Sipsanjur Cianjur. Masih banyak lagi ya. Nah ternyata ada informasi baru. Bukan karena cagar budaya, ada rahasia. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Ian. Pak Ian, katanya kontraknya udah habis atau gimana itu? Kok tidak bisa cagar budaya itu tidak bisa diperbaiki itu gimana, Pak Ian? Ya, perkenalan dulu nama ya, Pak Ian. perkenalkan nama Ian Alfian, ya temennya Pak Haji Dedi Muhammadiyah. Ya. Tukang pas saya. Sebetulnya saya tidak tahu percis masalah ini, karena yang tahu percis adalah keluarga, ya. Cuman sedikit dengar-dengar aja gitu bahwa keturunan Pandu Mestin atau Ibu Siti Aminah itu nenek mungkin kalau dari saya mah itu Nenek ya. nenek itu deh. Bukan buyut, nenek ya? Nenek gitu, tapi ke samping gitu, karena keturunan asli dari Pandu Mestin dan Siti Aminah itu 3 anaknya itu kembali ke negaranya masing-masing, ya ke Belanda. Nah, Katanya jadi, masih ada ikatan dengan Ratu Hermina ya katanya. informasinya seperti itu katanya Pandu Mestin itu katanya, tapi saya belum begitu yakin ya bahwa tanah yang begitu luas di Indonesia ya